Sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Jangan ada yang ditutup-tutupi karena tadi siang Egy Sujana menelpon di dekat saya, ya salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada apa permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya hehehe. Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Saya nggak tahu itu, ya. Jadi kalau itu kalau iya saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak, ya. Tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Joe, ini juga menarik karena dua orang itu adalah yang pernah akan menggulingkan Partai Demokrat. Jadi kan artinya memang ini akan jadi besar ini kasus ini gitu loh. Dua orang itu kan terlibat dalam kongres luar biasa Berarti palsu. benar ya ada orang besar Mas di belakang. Apa? Orang besarnya nggak tahu, tanya si Darmizal sama si Rahmat itulah. Oke, kita balik dulu ya sebelum sampai ke sana. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian dan channel-channel lainnya ya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, sahabat RH sekalian, kita kebetulan ada jamuan ya kan? Jamuan kenegaraan. Ya. Terima kasih Prof. Dari Profesor Firdaus Adnan sudah ditraktir tapi nggak hafal namanya secara lengkap ya kan? Zi Adnan saja. Oh, Zi Adnan, Profesor Zi Adnan kebetulan Jadi termasuk Gen Z beliau. Oh, Gen Z. Jadi beliau udah lama di Sydney. Kalau kita bicara Sydney kan kita ingat UTS ya kan? Tetapi kita tidak bicara UTS dulu tapi bicara mengenai hal terkait dengan permaafan. Nah, kata mantan Presiden Jokowi akan dimaafkan kecuali 3. Lalu RHCN mengatakan 3 itu siapa? RRT ya, Royso Rismon Sianipar dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa, ataukah yang lain. Nah karena itu biar kita tidak menganggap bahwa kita menggosipi orang. Nah ini kebetulan ada 2 RR-nya. Silakan, apakah Anda merasa yang bakal tidak dimaafkan atau tidak? Roy Suryo, Profesor Zi Firdaus, Zi Adnan, kemudian Rismon Sianipar. Oke. Mas Roy dulu atau Rismon dulu? Ya udah, saya dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Jadi sekarang ini inisialnya adalah RRZ. Ya, ini beda tipis kalau dengan Nopal canggih. Nopal canggih itu ZZR. Nah, kalau ini RRZ ya gitu. Ya, jadi lucu atau geli. Saya nanti juga ingin dapat pendapat dari Prof Z ya gitu. Soal maafkan itu Prof. Masih lama ini maafan itu lebaran gitu. Kok tiba-tiba ada yang, kalau istilah anak muda, ini jangan sakit hati loh. Anak muda itu istilahnya apa? Banci kamera. Ya, iya, ada orang yang banci kamera senangnya pansos. Gak ada hujan, gak ada angin. Tahu-tahu katanya ini wartawan tanya. Gimana bisa wartawan tanya? Wartawan tuh nggak tanya sebelum dia keluarin statement sendiri. Jadi harus diingat, awalnya itu ada sekelompok termulnya Bara JP datang ke rumahnya, dipimpin oleh siapa itu ya, orangnya agak gemuk itu. Kemudian tahu-tahu keluar, nggak ada hujan, nggak ada angin nih. Tahu-tahu keluar akan memaafkan kecuali 3 orang. Nah baru setelah itu adalah konpres di sebuah rumah makan Aceh, ya judulnya Aceh apa gitu ya, di Solo gitu. Nah kalau pendapat saya, Mas Refli, ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Gak ada gunanya dan sama sekali kalau saya tuh nggak butuh maafnya dia. Dan ngapain juga tiba-tiba dia bilang minta maaf? Istilahnya anak sekarang nggak butuh maafmu. Ya gitulah, ngapain juga tiba-tiba bilang maaf. Itu hanya untuk
mencari simpati atau mencari pendapat dari masyarakat aja. Udah gitu aja, jadi gak ngaruh. Ya. Mau maaf atau maafkan, gak ngaruh. Itu dari saya. Oke, memang agak aneh juga karena pasal colongan juga sebagai lawyer kan. Jadi sebagai lawyer RRT saya juga mengatakan ngapain ini maaf-maafan, karena yang disangkakan itu kepada beliau tidak hanya soal pasal delik aduan, tapi delik umum juga. Kalau normalnya kan delik umum tidak tergantung maaf atau tidaknya dia. Kalau delik aduan menurut saya prosesnya sudah lewat juga. Mestinya ketika dia mengadukan, kemudian ada restoratif justice, direkonsiliasi orang itu tersebut mau terus mengadukan atau tidak. Nah ini gimana? Sudah mengadukan sejak tanggal 30 April, tiba-tiba ngomong tentang memaafkan. Nah, kalau pendapat Bro Risman bagaimana yang menyerukan 2026 adalah pemakzulan Gibran? Silakan. Ya, sebelum tentang memaafkan itu, ya 2026 semoga Indonesia lebih cerah lah. Tidak gelap lagi, dikuasai oleh roh-roh jahat, dinasti rakus kekuasaan, memaksakan anaknya yang nggak lulus SMA, nggak pernah punya ijazah SMA menjadi wakil presiden, mengangkangi 3 lembaga negara sekaligus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, MK dan KPU. Nah, tapi sebenarnya ini ini bencana nasional bagi kita. Memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA. Tetapi bencana yang lebih besar adalah apatisme dari warga. Jadi hal seperti ini kalau dianggap hal biasa nanti mencurangi lembaga-lembaga negara, persyaratan baik umur maupun SMA yang nggak pernah ada, ijazah SMA nggak pernah ada, dan ini menjadi terlembaga dan dilihat oleh generasi-generasi muda. Oh boleh toh, dan sah-sah saja selama lu punya power dan lu punya money, it's fine. So ngapain lu perlu sekolah? Kan begitu. Jadi ini kan mentalitas. Jadi kalau banyak sekali saya lihat pengamat politik di televisi itu seringkali mengeluarkan statement apologi, ya kan, apologi. Bagi saya ijazah Jokowi udah selesai. Untuk apa? Harusnya dibicarakan yang lebih esensi. Halo, saya yakin lu kalau nggak punya ijazah dulu juga nggak jadi pengamat. Itu loh. Ini kan masalah contoh integritas dari seorang pemimpin. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kan begitu. Ya, apalagi terkait dengan Wapres Gibran yang nggak punya ijazah SMA, ini kan harusnya ya masyarakat harus turun. Makanya resolusi saya 2026 adalah ya, meskipun saya cuma rakyat biasa, nggak punya power, nggak punya money, ya, tetapi ya saya akan berteriak, saya akan mengamplifikasi seruan itu terus, bahwa memang ya Gibran nggak punya ijazah SMA. Ini harus, mungkin kalau ini terjadi di luar negeri ya, dengan tingkat demokrasi atau keadaban atau literasi kecerdasan yang sangat tinggi, saya yakin Gibran ini bakal dihukum di apa? Ya, Nusa Kambangan. Karena apa? Ya ini jangan sampai terjadi lagi lah, masa pakai surat keterangan yang cuma modal kelas 10 atau secondary 4 dari Ocipak Secondary School. Setelah itu kursus bahasa Inggris kah, foundation studies kah, diploma kah, nggak jelas ya, tetapi pengakuannya sih diploma dan pendidikan tingkat awal plus kelas 1 SMA, masa SMK. Nah, oleh karena itu kita nggak punya harapan lagi sih dari lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR lah, atau apa lagi yang ad hoc itu apa tuh Bang? Entah apalah itu ya, yang mereka dibayar tiap bulan dengan gaji kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan, integritas DPR, pemerintahan. DPR, DPD, apa lagi macam, saya nggak tahu Bang tata negara itu. Yang pasti mereka sekarang hidup di bawah kasur, di bawah kasur, di bawah meja. Yang penting gaji 3 bulan, ada proyek, ada markup segala macam. Ya kita sendiri. Jadi pemirsa, ya
2026 kita fokuskan energi kita untuk membuat langit Indonesia menjadi cerah, ada harapan baru bagi anak-anak bangsa, ya. Jangan memiliki pemimpin yang gampang berjanji, enteng sekali menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, ketika diminta janjinya itu ya dengan enteng. Ya, bicara tentang AI, coding, blockchain, kripto, itu aja diulang-ulangi di 100 kesempatan. Ya, oleh karena itu ya kembali ke masalah maaf memaafkan. Apa urusannya maaf memaafkan? Anda yang memulai ya Anda harus mengakhiri. Gitu loh. Apalagi Anda yang melaporkan dengan pasal 32, 35 Pak Jokowi. Itu ancaman bukan main-main tuh bagi kami. Ya, mungkin bagi Anda itu main-main karena Anda punya power ya, masih sisa-sisa power, apalagi anak Anda itu wakil presiden masih, dan money, dan semua itu kami tidak punya. Ya. Tapi kami masih punya Tuhan, penguasa alam semesta ini yang jauh lebih besar daripada kau. Ya, walaupun saya bukan orang religius, tapi hukum alam itu diatur oleh kekuasaan supranatural yang kau sendiri hidup di dalamnya. Kalau ngomong begitu religius itu artinya. Ya tapi Bang, kalau bawa Tuhan itu religius artinya. Implementasi Bang, bahwa ada kekuasaan supranatural yang kau sendiri nggak bisa lihat, dan selama ini kan kita kan dianggap itu bahwa kita yang bohong. Atau polisi kemarin waktu gelar perkara khusus kan setengah protes. Bukan kami. Pasal 32 semua 6 pasal itu mulai dari laporan awal tercengang kita semua. Kami kira proses pengembangan penyidikan yang membuat laporan. Ternyata Joko Widodo sendiri. Jadi apapun yang keluar, statement apapun yang keluar dari Joko Widodo bagi kami seperti angin lalu lah. Ya, dia mau ngomong apa aja itu nggak ada konsistensi. Ya, mulai dari Pak Kasmujo, SMK dan lain-lain, maaf, apalagi pasal. Saya hanya melaporkan peristiwa, padahal pasal juga nama juga. Jadi oleh karena itu kita kan sama-sama belajar. Belajar apa itu? Pola. Ya kan, pattern. Kalau orang selalu inkonsisten, siapa yang mau percaya? Kan itu, ya.